Pertempuran Kepulauan Solomon Timur atau dikenal sebagai Pertempuran Kepulauan Stewart dan disebut sumber Jepang sebagai Pertempuran Laut Solomon kedua adalah pertempuran laut dari tanggal 24 Agustus sehingga 25 Agustus 1942 antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan Armada Angkatan Laut Sekutu. Pertempuran ini merupakan pertempuran antar kapal induk yang ketiga dalam Perang Pasifik Perang Dunia II, sekaligus pertempuran laut terbesar kedua antara Jepang dan Amerika Serikat sepanjang kampanye Guadalcanal. Seperti halnya pertempuran Laut Karang dan pertempuran Midway, kapal-kapal dari kedua pihak yang berperang tidak pernah berada dalam jarak visual langsung satu sama lainnya, melainkan semua serangan dari kedua belah pihak dilakukan oleh pesawat terbang yang berpangkalan di kapal induk atau di darat. Setelah menerima beberapa kali serangan udara yang merusak, kapal-kapal perang Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang mundur dari kawasan pertempuran tanpa ada pihak yang secara jelas dapat dikatakan menang. Namun, tampaknya Amerika Serikat dan sekutunya dalam pertempuran ini memperoleh keuntungan strategis dan taktis yang lebih besar daripada Jepang, karena sekutu menderita kerugian lebih sedikit dibandingkan Jepang yang kehilangan pesawat terbang beserta penerbang berpengalaman dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, bala bantuan Jepang yang ditunjuk untuk Guadalcanal tertunda, sebelum akhirnya diantar oleh kapal-kapal perang dan bukan oleh kapal-kapal angkut. Hal tersebut memungkinkan sekutu mendapat lebih banyak waktu untuk bersiap-siap menghadapi serangan balasan dari Jepang dan mencegah Jepang mendaratkan artileri berat, amunisi, dan perbekalan lainnya yang sangat penting dalam membantu pasukan Jepang yang sedang berjuang untuk merebut kembali Guadalcanal. Pada 7 Agustus 1942, pasukan sekutu terutama Amerika Serikat mendarat di Guadalcanal, Tulagi, dan Kepulauan Florida di Kepulauan Solomon. Pendaratan sekutu di pulau-pulau tersebut dimaksudkan untuk mencegah Jepang menggunakan Guadalcanal sebagai pangkalan militer untuk mengancam rute perbekalan antara Amerika Serikat dan Australia, serta mengamankan pulau-pulau tersebut sebagai titik awal untuk kampanye yang bertujuan akhir mengisolasi pangkalan utama Jepang di Rabaul, serta secara tidak langsung mendukung kampanye nuklir yang dilancarkan sekutu. Pendaratan sekutu di Guadalcanal merupakan awal dari kampanye Guadalcanal yang berlangsung selama 6 bulan. Pendaratan sekutu secara langsung didukung oleh 3 kapal induk dari gugus tugas Task Force 11 Saratoga, Task Force 16 USS Enterprise, dan Task Force 18 USS Wasp. Berikut grup udara masing-masing serta kapal-kapal perang pendukung termasuk 1 kapal tempur, kapal-kapal penjeladah, dan kapal-kapal perusak. Komandan sepenuhnya untuk ketiga gugus tugas kapal induk adalah Laksmana Madhya Frank Jang Fletcher yang mengibarkan bendera di atas kapal induk USS Saratoga. Pesawat-pesawat di ketiga kapal induk disiapkan untuk memberikan bantuan tembakan udara untuk pasukan invasi sekutu dan mempertahankan kapal induk dari serangan udara Jepang yang datang dari Rabaul. Setelah pendaratan berhasil dilakukan, ketiga gugus tugas kapal induk tetap berada di daerah Pasifik Selatan dengan tugas menjaga garis komunikasi antara pangkalan-pangkalan utama sekutu di Caledonia Baru dan Espiritu Santo, mendukung pasukan darat sekutu di Guadalcanal dan Tulagi terhadap setiap serangan balik Jepang, melindungi gerak kapal-kapal perbekalan yang menuju ke Guadalcanal, serta menyerang dan menghancurkan setiap kapal perang Jepang yang berada dalam jangkauan. Antara 15 Agustus dan 20 Agustus 1942, kapal induk Amerika Serikat melindungi pengiriman pesawat tempur dan pesawat pengebom untuk lapangan udara di Guadalcanal yang baru dioperasikan. Lapangan udara Henderson dan pesawat-pesawat yang berpangkalan di sana segera terbukti sangat efektif dalam menghadapi gerak pasukan Jepang di Kepulauan Solomon dan dalam strategi ateris melawan angkatan udara Jepang di kawasan Samudra Pasifik Selatan. Kontrol sekutu atas lapangan udara Henderson bahkan menjadi faktor kunci dalam keseluruhan pertempuran memperebutkan Guadalcanal. Setelah dikejutkan ofensif sekutu di Kepulauan Solomon, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di bawah Laksmana Isoroku Yamamoto menyiapkan serangan balik dengan tujuan mengusir sekutu keluar dari Guadalcanal dan Tulagi. Serangan balik Jepang disebut Operasi K. K berasal dari suku kata pertama dari kata Guadalcanal bila diucapkan dalam bahasa Jepang.
Angkatan Laut Kekaisaran Jepang memiliki misi tambahan untuk menghancurkan semua armada kapal-kapal perang sekutu di kawasan Pasifik Selatan, khususnya kapal-kapal induk Amerika Serikat. Sebuah konvoi yang mengantar 1.411 prajurit Jepang dari resimen Ichiki serta beberapa ratus pasukan angkatan laut dari pasukan pendarat khusus Angkatan Laut Yokosuka 5 diberangkatkan dengan 3 kapal angkut berkecepatan lambat dari pangkalan utama Jepang di Truk pada 16 Agustus 1942 dengan tujuan Guadalcanal. Kapal-kapal angkut dikawal oleh kapal penjelajah ringan Jinsu, 8 kapal perusak, dan 4 kapal patroli dipimpin oleh Laksamana Muda Raizo Tanaka. Jinsu juga sebagai kapal komando juga diberangkatkan dari Rabaul untuk membantu melindungi konvoi adalah Kesatuan Perlindungan Dekat yang terdiri dari 4 kapal perusak dari Armada 8 Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di bawah komando Laksamana Madya Gunichi Mikawa. Keempat kapal perusak yang dikerahkan tersebut adalah kapal-kapal perusak yang sebelumnya telah mengalahkan Armada Angkatan Laut Sekutu dalam pertempuran Pulau Savo. Tanaka berencana mendaratkan pasukan di Guadalcanal pada 24 Agustus 1942. Pada 21 Agustus, armada kapal perang Jepang yang tergabung dalam Operasi K berangkat dari Truk menuju ke selatan Kepulauan Solomon. Armada kapal perang Jepang secara garis besar dibagi menjadi 3 gugus. Gugus utama terdiri dari kapal induk Jepang Zulkaku dan Sukaku, kapal induk ringan Ryujo, ditambah armada pelindung yang terdiri dari 1 kapal penjelajah berat dan 8 kapal perusak di bawah komando Laksamana Madya Chuichi Nagumo dari atas Sukaku. Gugus barisan depan terdiri dari 2 kapal tempur, 3 kapal penjelajah, 1 kapal penjelajah ringan, dan 3 kapal perusak di bawah komando Laksamana Muda Hirauki Abe. Gugus pelopor terdiri dari 5 kapal penjelajah berat, 1 kapal penjelajah ringan, 6 kapal perusak, dan sebuah kapal induk pesawat terbang laut Chitose di bawah komando Laksamana Madya Nobutake Kondo. Kapal-kapal perang Jepang dibantu sekitar 100 pesawat pengebom Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berpangkalan di darat, pesawat tempur, dan pesawat pengintai dari Rabaul dan pulau-pulau yang berdekatan. Armada utama Nagumo diposisikan di belakang gugus barisan depan dan gugus pelopor agar tetap terlindungi dari pesawat pengintai Amerika Serikat. Menurut rencana operasi K, setelah kapal induk Amerika Serikat ditemukan oleh pesawat pengintai Jepang atau Amerika Serikat memulai serangan terhadap kapal-kapal Jepang, kapal induk Nagumo akan segera memberangkatkan kekuatan pemukul untuk menghancurkan mereka. Setelah kapal-kapal induk Amerika Serikat dihancurkan atau dilumpuhkan, gugus barisan depan AB dan gugus pelopor Kondo akan mengakhirinya dengan menghancurkan kapal-kapal perang sekutu yang tersisa. Melalui sebuah pertempuran antar kapal perang, armada Angkatan Laut Jepang lalu akan bebas menetralisir lapangan udara Henderson melalui bombardemen sambil melindungi pendaratan pasukan Angkatan Darat Jepang untuk mengambil alih Guadalcanal dan Tulagi. Sebuah reaksi atas pertempuran darat yang tidak diduga-duga antara Korps Marinir Amerika Serikat dan tentara Jepang di Guadalcanal pada 19 hingga 20 Agustus. Gugus tugas kapal induk Amerika Serikat di bawah pimpinan Fletcher berlayar kembali menuju ke Guadalcanal dari posisi mereka di 400 mil sebelah selatan pada 21 Agustus. Pihak Amerika Serikat dimaksudkan untuk memberi dukungan kepada marinir, melindungi lapangan udara Henderson, dan untuk menghadapi serta menghancurkan setiap kapal perang Jepang yang tiba untuk mendukung pasukan Jepang dalam pertempuran darat di Guadalcanal. Armada Angkatan Laut Sekutu dan Jepang terus berlayar saling mendekat satu sama lainnya pada 22 Agustus. Walaupun kedua belah pihak sama-sama mengutus pesawat pengintai, keduanya tidak berhasil menemukan satu sama lainnya. Namun, setelah hilangnya paling tidak satu dari pesawat pengintai mereka ditembak jatuh oleh pesawat terbang dari Enterprise sebelum dapat mengirimkan pesan radio, Jepang menduga dengan keras keberadaan kapal-kapal induk Amerika Serikat di kawasan itu. Meskipun demikian, Amerika Serikat tidak mengetahui di posisi dan kekuatan armada kapal perang Jepang yang sedang mendekat. Pukul 09.50 tanggal 23 Agustus, sebuah pesawat PBS Catalina Amerika Serikat yang berpangkalan di Deni, Kepulauan Santa Cruz, melihat konvoi Tanaka. Menjelang sore, tanpa adanya penampakan lagi dari kapal Jepang, 2 kesatuan pesawat terbang pemukul dari Saratoga dan lapangan udara Henderson lepas landas untuk menyerang konvoi Tanaka. Namun, Tanaka yang sudah menduga serangan akan tiba setelah kapal-kapalnya terlihat oleh pesawat pengintai, segera berbalik arah setelah pesawat-pesawat Catalina meninggalkan wilayah itu.
sehingga serangan pesawat sekutu gagal setelah Tanaka melapor ke para atasannya bahwa dirinya telah kehilangan waktu karena memerintahkan kapal-kapal berbelok ke utara untuk menghindari serangan udara sekutu. Pendaratan pasukan Jepang di Guadalcanal diundur hingga tanggal 25 Agustus. Pada pukul 18.23 tanggal 23 Agustus, setelah tidak ada lagi kapal-kapal induk Jepang yang tampak dan tidak ada laporan intelijen yang baru mengenai keberadaan Jepang di daerah itu, Fletcher melepaskan kapal induk USS Wasp. Bahan bakar yang dimiliki tinggal sedikit, dikawal oleh kapal-kapal lainnya yang tergabung dalam TF-18 menuju FAT yang jauhnya 2 hari pelayaran untuk mengisi bahan bakar minyak. Oleh karena itu, Wasp dan kapal-kapal pengawalnya tidak dapat ikut serta dalam pertempuran yang segera berlangsung.